Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah mobil yang sedang melaju kencang di sebuah jalan di tengah hutan yang terlihat sepi. Mobil ini dikendarai oleh seorang perempuan yang tampak sangat ketakutan. Dan ternyata dia sedang membawa uang di sebuah tas yang besar. Saat di perjalanan tiba-tiba ban mobilnya bocor akibat terkena paku di tengah jalan. Dengan terpaksa wanita ini turun dari mobilnya, lalu berjalan kaki dengan membawa tas yang penuh dengan uang itu. Namun tiba-tiba keempat pria ini adalah pemburu. Mereka sudah bersahabat sejak kecil. Setelah melihat si wanita yang sudah meninggal, mereka berniat untuk melaporkan kejadian ini kepada polisi. Namun, salah satu pria yang bernama John melihat isi tas tersebut. Si John pun menghentikan rencana teman-temannya untuk melapor ke polisi. Dia mencoba menawarkan kepada ketiga rekannya untuk mengubur wanita ini dengan layak. Lalu, mereka membagi rata uang tersebut. Namun pria yang bernama Paul tidak setuju dengan rencana John, maka terjadilah perdebatan di antara mereka. I got my girl and the 2 boys, and Leonard's got Jerry. Let's have a vote. We're not voting on anything. We're not making unilateral decide together. Let's have a fucking vote. Namun hanya Paul yang berbeda pendapat, maka mereka pun menjalankan rencana sesuai pendapat John. Mereka lalu membungkus mayat si wanita tersebut, kemudian menyimpannya di pickup mobil. Namun tiba-tiba, dari kejauhan tampak sebuah mobil polisi melaju ke arah mereka. Si John pun mengingatkan ke teman-temannya supaya mereka bersikap santai di hadapan polisi. Setelah polisi memeriksa mobil si wanita, dia lalu bertanya kepada John dan kawan-kawan. Ternyata, polisi ini sudah mengetahui jika wanita tadi sedang membawa tas berisi uang. Saat polisi ini meminta untuk menggeledah mobil mereka, tiba-tiba dengan terbunuhnya polisi di hadapan mereka, si Paul sepertinya terlihat ketakutan dengan apa yang sudah dilakukan oleh John. Namun lagi-lagi si John memberikan ide liciknya dengan mengatakan supaya mereka menaruh mayat polisi di bagasi mobilnya, sedangkan mayat si wanita tetap mereka kuburkan. Sehingga jika ada yang menemukan mayat polisi ini, maka yang paling dicurigai sebagai pelakunya adalah wanita ini. Karena hanya mobil si wanita yang akan ditemukan di TKP. Lagi dan lagi, ketiga teman John pun setuju dengan rencana itu. Kemudian, mereka melanjutkan perjalanan dengan hanya membawa mayat si wanita untuk dikuburkan. Setelah sampai di kabin, mereka menurunkan mayat si wanita untuk dikuburkan. John lalu menyuruh teman-temannya untuk menggali tanah, sedangkan dia sendiri sibuk menghitung jumlah uang yang ada di tas untuk dibagi rata. Di dalam ruangan, John mengambil ponsel Paul yang tersimpan di tasnya, dengan maksud supaya Paul tidak memberitahu rencana ini kepada orang lain, karena mereka tahu Paul tampaknya ketakutan dari sejak awal. Sehingga Paul sedari tadi mencari ponselnya, terpaksa meminjam ponsel temannya yang bernama Travis. Dan ternyata Paul hanya menanyakan keadaan keluarganya di rumah. Di sini, Paul merasa ada yang aneh antara hubungan istrinya dengan sahabatnya, yaitu Travis. Sementara itu, seorang pria dengan style yang rapi menemukan mobil si wanita. Setelah memeriksa mobil si wanita yang sudah kosong, dia pun melihat ceceran darah di tengah jalan. Namun, ada yang aneh dengan pria ini, yaitu dengan menjilat darah tersebut. Entah dia bermaksud memeriksa darah itu, atau memang ada sesuatu yang lain setelah itu. Pria yang bernama Yamal ini pun melanjutkan perjalanannya. Sampai akhirnya, dia melihat kabin para pemburu. Dan si Yamal pun singgah di tempat itu. I believe you gentlemen have something that belongs to me. Leonard, Frisco. He's unarmed. Yamal yang sudah mengetahui jika pemburu ini mengambil uang milik si wanita, meminta uang tersebut secara baik-baik. Namun si John dan kawan-kawan tidak memperdulikan omongan dari Yamal. Yamal lalu mengalihkan perhatian para pemburu jika dia punya banyak teman di hutan ini. Sehingga
John pun mengikat dan menahan Yamal. Kemudian dia menyuruh Paul dan Leonard masuk ke dalam hutan untuk memeriksa jika ada orang lain seperti yang dikatakan oleh Yamal. Come on, Travis. Let's get him inside. Grab a chair from the kitchen. Di dalam hutan, Paul dan Leonard melihat sebuah jebakan. Hingga tiba-tiba muncullah seorang yang juga membawa senjata. Mereka pun mengejar orang itu dan sepertinya orang itu pun ketakutan. Paul dan Leonard berhasil menangkap pria ini, kemudian membawanya ke kabin. Namun senjata pria ini tercecer ketika Paul dan Leonard menangkapnya. Who are you? What are you doing here? My family, I have a family. Please leave me alone. Get him off, Leonard. Get out! Get out! Man gonna shoot you. Don't... Pria ini mengaku kalau dia hanyalah pemburu dan tidak tahu apa-apa tentang permasalahan mereka. Sehingga pria ini terus memohon untuk dilepaskan. Travis dan Paul percaya dengan omongan pria ini. Namun si John dan Leonard justru malah sebaliknya. John mengatakan pria ini sudah terlanjur melihat perbuatan kita, sehingga dia memutuskan untuk menghabisi pria tersebut. Akan tetapi si John menyuruh Leonard untuk menghabisi pemburu ini. Sebenarnya John tidak sanggup untuk melakukannya. Namun karena dia diancam oleh John, akhirnya I'm not fucking around with you, Leonard. Oh, 3, 2, 1. Paul yang tidak setuju dengan keputusan John terlihat mulai kesal dengan kejadian barusan. Begitu juga dengan Leonard yang sebenarnya tidak tega melakukan hal tersebut. Namun karena paksaan John sehingga Leonard pun membunuh orang untuk pertama kalinya. Sementara Yamal yang masih ditahan di ruangan masih mencoba menceramahi John dan Travis agar memberikan uang itu dengan baik-baik. Sepertinya si Yamal ini sangat percaya diri jika dia akan tetap bisa mengambil uang tersebut. Mendengar ocehan Yamal yang menganggap remeh mereka, si John pun mengancam untuk mengakhiri hidupnya. Namun Yamal sepertinya tidak takut dengan ancaman itu. Shoot him right now. See what the real situation is. Pull that trigger and find out. Paul yang masih berada di luar terlihat masih memikirkan tindakan yang ia lakukan tadi, dan sepertinya dia mulai menyesal. Bahkan ia sempat melihat wajah si pemburu muncul di pandangannya. Sementara di dalam ruangan, Yamal mulai membongkar perbuatan John saat tinggal di California. Entah kenapa, si Yamal ini tiba-tiba mengetahui kehidupan pribadi John. I know about that. I know a great many things. What happened in California? What happened in California? Why don't you answer me? Or should I? Dengan paksaan dari teman-temannya, akhirnya si John pun menceritakan peristiwa itu. Dan ternyata, John pernah memutilasi seorang wanita penghibur di California. John meyakinkan teman-temannya jika peristiwa itu hanyalah sebuah kecelakaan akibat wanita tersebut sengaja menjebaknya. Namun Yamal mencoba mengadu domba mereka dengan mengatakan jika psikopat itu tidak pandang bulu dan bisa saja dia membunuh sahabat terdekatnya hingga tiba-tiba Put your gun down, John. now! Don't fucking move, John. I'll shoot you in the spine. I swear to fucking God. I've known you 20 years. Paul dan Travis yang berusaha menenangkan Leonard sehingga John berhasil mengambil senjata di tangannya. Dan kali ini giliran John yang mengancam balik Leonard. Setelah melihat John yang sepertinya tampak serius untuk melepaskan tembakan, tiba-tiba beberapa saat kemudian John pun tersadar dari pingsannya. Namun lagi-lagi Yamal meracuni pikiran John dengan mengatakan jika ketiga sahabatnya itu sudah mengkhianatinya, sementara Paul sudah pergi ke hutan untuk menyingkirkan uang tersebut. Paul menyadari jika gara-gara uang itu keadaan mereka menjadi semakin kacau. Akan tetapi pikiran John yang semakin tidak terkendali menyusul Paul ke dalam hutan dengan penuh amarah, sehingga Leonard pun terpaksa melumpuhkannya. Di dalam hutan, Paul menyembunyikan uang itu di lubang batang pohon. Kemudian dia kembali ke kabin. Namun John yang kembali tersadar menghadang Paul di jalan. Dia mengancam akan menghabisi Paul jika tidak mau menunjukkan uang tersebut, sehingga Paul kembali mengalah. Lalu Paul membawa John ke hutan untuk memberikan uang itu. Namun saat di perjalanan, Paul mengarahkan John ke perangkap milik si pemburu yang mereka tangkap tadi, sampai akhirnya I'm sorry, John.
sorry. I'm sorry, Paul. Do it, Paul, please. Please. Wow! Setelah sampai di kabin, Paul menemukan Travis dan Leonard masih mendapatkan ceramah dari Yamal. Si Yamal terus berusaha meminta uang tersebut. Yamal mengatakan bahwa dia tidak akan mengganggu mereka jika dirinya dilepaskan dan dibiarkan pergi membawa uang itu. Namun Travis justru semakin kesal dengan tingkah si Yamal, sehingga mereka bertiga pun masuk ke dalam hutan untuk menjemput John dan mengambil uang tersebut dan kemudian meninggalkan tempat ini. Namun John yang sudah berhasil terlepas dari perangkap terus berjalan dan berusaha keluar dari hutan, namun sudah dalam keadaan pincang. Tapi tiba-tiba dia menemukan senjata milik pemburu yang mereka bunuh tadi. Sementara ketiga temannya mengalami keributan di tengah jalan. Kali ini giliran Paul dan Travis. Paul yang menuduh Travis jika anak bungsu Paul adalah anak kandung Travis. Paul menduga kalau istrinya pernah selingkuh dengan Travis. She's never my daughter. And you play with her. You're not worth anything. Never wanted to kill somebody so fucking bad. Let's get your fucking money, you piece of shit. Tak berselang lama, John pun akhirnya melihat ketiga sahabatnya itu. Kemudian dia terus memantau pergerakan mereka. Dan akhirnya, ketiga orang ini kembali menemukan uang tersebut. Setelah uang itu berada di tangan Travis, tiba-tiba John, you don't have to do this. We were coming back to you, man. I didn't want to shoot you. Where are you, Lenny? I'm here. If I drop my gun, will you drop yours? We need to end this. di sisi lain, ketika malam tiba, si Yamal yang sudah tewas di kabin tiba-tiba terbangun dalam keadaan seperti tidak pernah tertembak. Kemudian dia menyusul keempat orang itu ke dalam hutan. Di dalam hutan, John semakin kesurupan. Dia dengan tega menghabisi sahabatnya, yaitu Leonard. Namun, dia sendiri berakhir di tangan Paul. Setelah keempat orang ini, tinggallah menyisakan Paul. Maka muncullah Yamal yang membuat Paul ketakutan. Di sini, Paul sudah menduga jika Yamal pasti bukan manusia biasa. Dengan sekali pukulan, Paul pun tumbang. Dan disinilah diperlihatkan jika Yamal adalah vampir. Dia menggigit tangannya hingga berdarah dan memasukkan darahnya ke mulut Paul. Dan ternyata, Yamal sengaja melakukan ini untuk membebaskan Paul dari belenggu kemanusiaan. Karena selama peristiwa ini, Yamal sudah memberikan kesempatan kepada mereka. Namun, ternyata mereka lebih memilih uang daripada sahabatnya sendiri. Keempat orang ini rela mengorbankan nyawa orang lain demi uang. For that precious duffel bag. This is what humanity has wrought. Where's the morality in that? Di akhir film, kita diperlihatkan Paul yang sudah menjadi vampir seperti Yamal. Sementara Yamal kembali ke tempat kecelakaan itu untuk mengembalikan uang itu. Dan beberapa saat kemudian, muncullah si wanita yang tadi sudah tewas. Dia mengambil uang itu kemudian melanjutkan perjalanan. Sebenarnya, apa yang telah terjadi sebelumnya dan siapakah wanita ini? Sayangnya tidak ada jawaban yang diperlihatkan di film ini. Yang diketahui hanyalah Yamal yang sebelumnya ternyata pemburu biasa seperti Paul dan kawan-kawan. Dia juga menemukan uang itu bersama sahabatnya di lokasi yang sama. Dan bisa ditebak jika Yamal ini juga sudah membunuh sahabatnya. Jadi, pesan yang bisa diambil dari film ini adalah hati-hatilah terhadap uang, jangan sampai kamu menjadi buta hati dan buta mata karena uang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa tinggalkan komentar dan subscribe untuk channel ini.